Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5, Metode Statistika Aktuaria, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peramalan jumlah ekspor karet di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA, di mana anggota kelompoknya yaitu Puji Alfa Yulanda, Wanda Hamidah Sadli, Wela Inova Purnia, Yuni Wulandari, saya sendiri Yusita Afrianti, Diah Ayu Sekar Kinansih, dan Melinda Oktaviana. Materi pertama akan disampaikan oleh Puji. Kepada Puji dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bagian pertama, pendahuluan. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunggulan dalam komoditi perkebunan. Tanaman perkebunan dari tahun 2015 sampai 2020 di Sumatera Barat mengalami fluktuasi pada komoditas karet, kakao, dan kelapa sawit. Pada tahun 2018, ekspor karet sebanyak 116.513.322,6 ton menurun dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 111.821.896,06 ton. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi karet di Sumatera Barat adalah dengan memperkirakan jumlah produksi karet yang akan datang. Untuk meramalkan pada masa yang akan datang, dari data masa lalu tersebut memerlukan perkiraan angka pasti terhadap jumlah produksi karet setiap bulannya untuk mengantisipasi peningkatan jumlah permintaan karet. Salah satu bidang kajian ilmu yang dapat digunakan untuk memperkirakan masalah ini adalah metode peramalan ARIMA. Selanjutnya, teori dasar. Yang pertama yaitu tanaman karet. Tanaman karet atau yang disebut dengan Hevea brasiliensis merupakan jenis perkebunan yang memiliki pohon batang yang lurus yang pertama kali ditemukan di Brazil pada tahun 1601. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Sekarang, tanaman tersebut kurang dimanfaatkan lagi getahnya karena tanaman karet telah dikenal secara luas dan banyak dibudidayakan. Sebagai penghasil lateks, tanaman karet dapat dikatakan satu-satunya tanaman yang dikebunkan secara besar-besaran. Selanjutnya, peramalan. Peramalan merupakan proses memprediksi nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan nilai yang diketahui dari variabel yang ada atau variabel yang berhubungan. Peramalan dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap suatu yang belum terjadi di masa depan. Macam-macam metode untuk peramalan. Yang pertama, metode pemulusan eksponensial. Yang kedua, metode Bogdankis atau metode ARIMA. Yang ketiga yaitu metode regresi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Puji. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda. Kepada Wanda disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pola data. Pola data terdiri dari 4, yaitu pola data horizontal atau H. Jika nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan atau bersifat stasioner terhadap nilai rata-ratanya. Pola data horizontal dapat dilihat dari gambar berikut. Yang kedua, pola musiman atau S. Jika deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu atau hari-hari pada minggu tertentu. Yang ketiga, pola data siklis atau C. Jika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Yang keempat, pola data tren atau T. Jika terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Selanjutnya, metode ARIMA. Ada 3 poin tentang metode ARIMA. Yang pertama, gabungan antara autoregressive, AR, dan moving average. Yang kedua, metode ARIMA dapat menangani beberapa kemungkinan model, diantaranya yaitu non-musiman stasioner, non-musiman non-stasioner, musiman stasioner, musiman non-stasioner dalam rata-rata non-musiman dan rata-rata musiman. Yang terakhir, tahap-tahap dalam membuat model ARIMA, yaitu identifikasi model, penaksiran dan pengujian parameter, pemeriksaan diagnosis, dan tahap peramalan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah
terdiri dari 3, yaitu kestasioneran data deret waktu, menetapkan model ARIMA sementara, yang terakhir overfitting model. Pertama, kestasioneran data deret waktu. Jika tidak terjadi kenaikan atau penurunan nilai secara tajam pada data. Rumusnya yaitu Y bar sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N YT per N. Yang dimana YT merupakan nilai sebenarnya pada periode KT, Y bar yaitu nilai tengah, N yaitu banyak pengamatan. Selanjutnya, data juga dikatakan stasioner atau menunjukkan data tersebut random adalah jika koefisien autokorelasi untuk semua time lag atau selisih, yaitu angka yang ditunjukkan pada setiap interval secara statistik tidak berbeda dari 0 atau nilai-nilai autokorelasi akan turun sampai 0 sesudah time lag kedua atau ketiga. Selanjutnya, menetapkan model ARIMA sementara. Menetapkan model ARIMA sementara terdiri dari 2, yaitu autokorelasi function dan partial autokorelasi function. Yang pertama, autokorelasi function atau ACF. Autokorelasi merupakan korelasi deret waktu dengan deret waktu itu sendiri yang menyatakan hubungan antara pengamatan deret waktu yang sama pada periode yang berbeda. Uji autokorelasi berguna untuk melihat apakah antara anggota pengamatan dalam variabel-variabel bebas yang sama memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dilakukan plot autokorelasi. Rumusnya yaitu RK sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N dikurang K, Y dikurang Y bar dikali YT tambah K dikurang Y bar per YT kurang Y bar pangkat 2. Yang dimana YT merupakan nilai sebenarnya pada periode KT, YT tambah K nilai sebenarnya pada periode KT tambah K, Y bar merupakan nilai tengah, N sama dengan banyak pengamatan, K waktu ketertinggalan atau time lag, RK merupakan koefisien autokorelasi dengan time lag K, SE RK merupakan kesalahan baku, Z alpha per 2 sama dengan nilai distribusi normal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wanda. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Wela. Kepada Wela, disilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu model ARIMA sementara yang kedua, yaitu Partial Autocorrelation Function atau PACF. PACF ini digunakan untuk mengukur tingkat kerataaan antara variabel-variabel dan setelah pengaruh dari variabel-variabel YT dan YT kurang 1, YT kurang 2, YT dikurang K dikurang 1 dihilangkan. Adapun rumusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu pola data ACF dan ACF. Yang pertama untuk tipe model autoregresif atau ARP, pola tipikal ACF. Sedangkan untuk pola tipikal PACF-nya yaitu terpotong setelah leg P atau leg 1, 2 sampai dengan P yang signifikan berbeda dengan 0. Tipe yang kedua yaitu moving average MA atau Q, yaitu terpotong setelah leg Q 1, 2 sampai dengan Q yang signifikan berbeda dengan 0. Sedangkan untuk pola tipikal PACF-nya yaitu menurun secara eksponensial menuju 0. Tipe yang ketiga yaitu campuran AR dan MA ARIMA P, Q. Untuk pola tipikal ACF-nya yaitu menurun secara eksponensial menuju 0 sampai leg P masih berbeda dari 0. Sedangkan untuk pola tipikal PACF-nya yaitu menurun secara eksponensial menuju 0 sampai leg P masih berbeda dari 0. Selanjutnya, identifikasi masalah yang ketiga yaitu overfitting model. Yaitu bertujuan untuk membuat kombinasi model ARIMA yang lebih banyak dengan cara mengubah ORDP, proses autoregresif AR, dan ORDQ, proses moving average MA. Selanjutnya, tahap-tahap dalam membuat model ARIMA yang kedua yaitu penaksiran parameter, yaitu untuk mengidentifikasi model sementara. Adapun rumusnya yaitu rho K sama dengan min theta K tambah theta 1 tambah theta K tambah 1 sampai dengan theta Q dikurang K theta per 1 ditambah theta 1 kuadrat ditambah sampai dengan theta K kuadrat.
di mana K besar dari Q. Yang ketiga yaitu pengujian parameter, yaitu menunjukkan bahwa penaksiran parameter modal signifikan berbeda dengan 0. H0 parameter sama dengan 0 atau tidak signifikan, sedangkan H1 yaitu parameter tidak sama dengan 0 atau tidak signifikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemeriksaan diagnostik, yaitu untuk membuktikan bahwa modal tersebut cukup memadai. Pemeriksaan diagnostik yang pertama yaitu uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model yang digunakan yang pertama yaitu uji sisa white noise, di mana hipotesisnya H0, rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan rho K sama dengan 0. Sedangkan H1-nya yaitu minimal ada 1 rho J, G0, J sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan K. Kemudian statistik ujinya yaitu statistik uji Legendre-Box atau Box-Pierce, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan N dikali N tambah 2, sigma, K sama dengan 1 sampai dengan K, Pi atau Pi kuadrat K per N dikurang K. Kemudian daerah penolakannya yaitu tolak H0 jika Q besar dari X kuadrat alfa, DF sama dengan K dikurang M. Berarti pada leg K dan M adalah jumlah parameter yang ditaksir dalam model. Uji kesesuaian model yang kedua yaitu uji asumsi distribusi normal, yaitu untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi kenormalan atau belum. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan uji asumsi kenormalan ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov, di mana jika nilai P kecil dari 0,05, data sisa tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Sedangkan jika nilai P-nya besar dari 0,05, data sisa memenuhi asumsi distribusi normal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wela. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan. Kepada Wulan disilakan. Yang kedua yaitu pemilihan model terbaik. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai kriterianya terkecil. Mean square error atau MSE merupakan suatu kriteria pemilihan model terbaik berdasarkan pada hasil ramalannya. Dengan rumus MSE yaitu sigma T sama dengan 1 sampai N, YT dikurang Y topi T dikuadratkan per N, di mana YT sama dengan nilai sebenarnya pada periode T, N adalah banyak pengamatan, Y topi T adalah nilai ramalan pada periode T, MSE adalah rata-rata kesalahan kuadrat. Kelima, tahap peramalan. Pada metode ARIMA, model peramalan yang digunakan untuk peramalan adalah model yang lolos pada tahap identifikasi, tahap penaksiran, dan pengujian serta tahap diagnostik di mana model yang diperoleh tersebut merupakan model terbaik untuk peramalan. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah data jumlah ekspor karet dari bulan Januari 2016 sampai Oktober 2020. Pada tahun 2016, jumlah ekspor terbanyak terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 15.688.158,6 ton dan terendah yaitu pada bulan Maret dengan total 9.098.595,03 ton. Pada tahun 2017, data ekspor tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 16.221.599,4 ton dan pada bulan Agustus ekspor terendah dengan jumlah 10.372.629,23 ton. Pada tahun 2018 jumlah ekspor tertinggi terjadi pada bulan April dengan jumlah 13.508.107 ton dan ekspor terendah pada bulan Juni dengan 7.089.461,61 ton. Pada tahun 2019, jumlah ekspor karet tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 11.917.654,02 ton dan terendah pada bulan Februari dengan jumlah 7.778.704,3 ton. Pada tahun 2020, data yang diambil hanya dari bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2020 dengan data tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan jumlah 10.878.639,33 ton
Dan data terendah terjadi pada bulan April, yaitu 4.358.630,49 ton. Langkah peramalan yang pertama yaitu dengan membuat plot data. Langkah awal dalam peramalan yaitu membuat plot data. Plot data dibuat menggunakan aplikasi R. Yang pertama, import data pada aplikasi R. Pastikan data sudah terurut dari Januari 2016 sampai Oktober 2020. Yang B, membuat plot data time series, ACF dan PACF. Data yang didapatkan pada R tertera pada PPT berikut, yang sudah ada pada PPT. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuni. Selanjutnya, materi berikutnya akan saya jelaskan sendiri. Langkah yang kedua dalam penentuan peramalan ekspor karet, yaitu cek kestasioneran data, dilakukan dengan tes augmented Dickey Fowler test. Uji ADF menunjukkan bahwa hipotesis nol adanya akar unit dalam data atau data tidak stasioner diterima yang dapat dikonfirmasikan dengan plot ACF yang menunjukkan terdapat lag yang keluar dari batas signifikan, sehingga dapat dikatakan data tidak stasioner dalam rata-rata. Cek kestasioneran data pada aplikasi R dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil ADF yang dilakukan menggunakan R, diperoleh nilai p-value sama dengan 0,02617 dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut, di mana H0 data deret waktu tidak stasioner, sedangkan H1 data deret waktu stasioner. Di sini kita menggunakan nilai alfa yaitu 0,05 atau 5%. Setelah kita lakukan pengaplikasian pada R, maka didapat keputusan ditolak karena p-value sama dengan 0,2617 besar dari alfa, yaitu 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa data yang digunakan adalah data tidak stasioner dalam varians. Karena data yang diperoleh lebih besar dari p-value, maka harus dilakukan differencing data. Karena data yang digunakan memiliki bentuk tren, data memerlukan transformasi untuk membentuk data yang stasioner dalam main. Transformasi yang dapat dilakukan untuk membuat tren adalah dengan differencing. Proses differencing pada aplikasi R dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah dilakukan data differencing pada data, maka akan didapat plot baru dari data ACF dan PACF seperti gambar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diah. Kepada Diah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, langkah yang kelima dari pengolahan data dengan metode ARIMA adalah cek kestasioneran data differencing. Berdasarkan hasil ADF, data differencing yang dilakukan sebelumnya menggunakan R, kita peroleh nilai p-value-nya adalah 0,01 dengan hipotesis H0 merupakan data deret waktu tidak stasioner dan H1 merupakan data deret waktu stasioner. Dan alfa yang kita gunakan sebesar 0,05 atau 5%. Kemudian kita dapat keputusan akhirnya adalah ditolak karena p-value yang mana nilainya adalah 0,01 kecil dari nilai alfa yang mana nilainya adalah 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa data yang kita gunakan adalah data stasioner dalam varians. Kemudian untuk melihat kestasioneran data yang telah kita differencing dapat dilakukan dengan tes yang namanya augmented Dickey Fowler atau disingkat dengan ADF. Uji ADF ini menunjukkan bahwa data stasioner dapat diterima, yang kemudian dapat kita konfirmasikan dengan plot ACF yang menunjukkan tidak terdapat lag yang keluar dari batas signifikasi, sehingga dapat dikatakan data stasioner dalam rata-rata. Kemudian langkah yang keenam adalah membuat model ARIMA sementara. Untuk membuat model ARIMA sementara dapat dilakukan dengan sintaks yang seperti pada gambar ini. Di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 model untuk model ARIMA sementaranya. Nah, model ARIMA sementara ini bertujuan untuk
menguji hipotesis. Berdasarkan plot data ACF differencing yang kita lakukan sebelumnya, kita dapat lihat bahwa terdapat dua lag yang signifikan, sehingga dapat kita perkirakan bahwa nilai MAQ-nya sama dengan 1. Kemudian, berdasarkan plot data PACF differencing, terlihat bahwa tidak ada satupun lag yang keluar, sehingga kita dapat perkirakan model ARP-nya adalah 0. Dan karena kita hanya melakukan satu kali differencing, maka nilai D-nya sama dengan 1. Kemudian kita dapatkan model ARIMA-nya, model ARIMA sementaranya, yaitu ARIMA 111. Selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah overfitting model. Overfitting model ini dilakukan dengan cara mengubah nilai order PAR dan nilai order QMA. Pada operasi ini, kombinasi model yang dibuat yaitu ARIMA 111, ARIMA 011, dan ARIMA 110. Selanjutnya, langkah ke-8 adalah penaksiran parameter, yang dapat kita lakukan dengan sintaks seperti pada layar. Di sini kan kita sebenarnya mau buat kombinasi modelnya itu ada 3 macam. Yang pertama, ARIMA 111, yang kedua ARIMA 110, dan yang ketiga ARIMA 011. Selanjutnya, sintaksnya yang berbeda itu hanya terletak di C-nya, yang mesti disamakan dengan model ARIMA yang kita buat, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada dia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Kepada Melinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan langkah yang ke-9, yaitu uji signifikansi parameter. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera, berdasarkan operasi yang telah dilakukan pada R, maka diperoleh model dengan parameter yang signifikan dengan nilai yang paling kecil, yaitu model ARIMA 110 dengan nilai p-value kecil dari 0,05. Langkah yang ke-10, pemeriksaan diagnostik. Berdasarkan hasil cek diagnostik tersebut, residual dari model ARIMA 110 merupakan model terbaik untuk data di atas. Angka yang ke-11 yaitu uji residual. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera, ARIMA dari 111 mendapatkan nilai MAPE sebesar 0,695554. Lalu ARIMA 0111 mendapatkan nilai MAPE 0,6999742. Dan ARIMA 110 mendapatkan nilai MAPE 0,69284142. Dari nilai MAPE pada tabel di atas, ARIMA 110 merupakan metode ARIMA terbaik karena memiliki nilai terkecil yaitu 0,6928142. Langkah yang terakhir adalah tahapan peramalan. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera, berdasarkan data pada gambar, perkiraan jumlah ekspor karet untuk bulan November 2020 sampai Oktober 2021 mengalami kenaikan pada bulan November, Desember 2020, dan Januari 2021, yaitu dengan peramalan berturut-turut sebesar 10.722.899, 10.735.488, 10.736.943 ton. Pada bulan Februari 2021 hingga April 2021 mengalami penurunan dengan jumlah ekspor sebanyak 10.736.397. Pada bulan Mei 2021 hingga Agustus 2021 mengalami penurunan dengan jumlah ekspor sebanyak 10.736.396. Pada bulan September 2021 dan Oktober 2021 mengalami penurunan dengan jumlah ekspor sebanyak 10.736.395 ton. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melinda. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari nilai ekspor karet di Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2020 menggunakan metode ARIMA, yaitu hasil dari peramalannya, model ARIMA yang diperoleh dari analisis terhadap jumlah ekspor karet adalah model ARIMA 110 sebagai berikut: 1 dikurang B dikali 1 dikurang V1BYT sama dengan mu aksen ditambah min V1B dikali ET, di mana
YT merupakan nilai ramalan waktu ke T, ET merupakan nilai galat ke waktu T, sehingga didapat kesimpulan model terbaiknya yaitu YT sama dengan min 7,991 ditambah 1,3863 YT kurang 1 dikurang 0,3863 YT kurang 2 ditambah 0,8651 ET kurang 1 ditambah ET. Berikut hasil forecasting ARIMA 110 dapat dilihat pada gambar yang telah tertera di layar. Mungkin sekian presentasi kami tentang materi matematika statistika aktuaria. Saya mewakili kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.